Ada handphone di kepala saya. Setiap malam saya harus membaca buku-buku itu dengan khusyuk. Tapi suara itu terdengar lagi. Ini terjadi semenjak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang penggunaan handphone di malam hari. Dan saya harus memberikan benda pujaan itu kepada ayah. Setiap malam, ayah dan ibu datang ke kamar ini seperti tentara jaga-jaga untuk memastikan saya membaca. Sebentar lagi, salah satu dari mereka akan datang ke sini. Dan artinya saya harus dulu untuk membaca buku yang tak asyik ini. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya untuk membacakan kisah pada hadirin. Saya bukannya gak bersyukur. Saya sudah berusaha untuk bisa membaca buku dengan khusyuk dan bahagia. Saya juga sudah membaca beribu-ribu artikel tentang bahaya kecanduan handphone. Tapi itu gak berguna di saya. Kalau dia paling cuma bertahan 10-15 menit doang. Habis itu ngantuk. Andai mengubah diri bisa dilakukan serenyah ceramahnya Mario Teguh, mungkin saya gak akan menderita seperti ini. Apa? Hadirin tidak percaya saya menderita? Gak kelihatan di muka saya, seluruh tubuh saya, sorot mata saya. Ini bukan teater anak SMA itu. Ini real, nyata. Saya memang menderita. Bahkan kalau penderitaan saya dituangkan ke puisi, hadirin gak akan sanggup membacanya. Gak percaya? Gak percaya kalau saya ini sedang dikepung sedih dan juga diburu sepi. Sekarang coba bayangkan. Bayangkan gimana kalau hadirin dipisahkan dengan sesuatu yang sudah menjadi bagian dari hidup hadirin. Itu saya dengan handphone. Sejak kecil dia sudah sama saya. Pagi, siang, sore atau malam, dia selalu di dekat saya. Saya sudah berusaha untuk tidak bergantung padanya. Saya sudah berusaha untuk membaca buku ini. Kata ayah, kalau aku membaca buku ini, aku bisa jadi orang yang sukses. Aku tahu kalau itu demi kebaikanku. Tapi aku juga gak bisa jauh dari handphone. Kalau aku lagi kangen, aku ambil casingnya, aku cium-cium, aku peluk-peluk handphoneku. Beratnya hidup tanpamu. Aku sempat berganti-ganti partner. Apapun jenisnya, sikapnya tetap sama, setia. Ya, kalau dibandingkan dengan kita yang berganti partner, berganti pula biasanya. Apalagi kalau berganti pimpinan, bukannya semakin baik, maka semakin turun mutunya. Ya maaf, emang kalau
Tapi ya gitu ngelantur omongannya. Jadi gimana? Udah kelihatan belum nih sorot derita saya di muka saya? Saya udah pernah untuk berhenti bergantung padanya. Tapi suatu hari saya memergoki ayah dan ibu saya asyik bermain handphone pujaannya sambil tertawa. Saya merasa dihianati. Semenjak itu, kemampuan saya untuk berpisah dengannya semakin menurun. Dan saya sudah teramat sangat mencintainya. Dia sudah ada di kepala saya. Dia sudah ada di kepala saya dan saya sangat mencintainya. Jangan terlalu dalam, atau kalian akan menderita seperti saya.